kenalannya yang demikian hebat, dan juga Pak Adi Gunawan yang juga selalu memberikan pencerahan, karena memang rasanya sudah sulit jari menghitung kita sudah berapa kali ya kumpul, dan selalu apa yang beliau berikan ada hal-hal baru yang menarik bagi saya. Dalam kesempatan pagi hari ini yang menarik bagi saya adalah bagaimana mewujudkan impian yang tadi ditulis itu dengan doa. Dan yang lebih menarik lagi, waktu mengatakan doa, beliau menyuruh saya yang suruh bereskan. Wah, sehingga saya lalu berpikir, menggapai kekayaan finansial dengan kekuatan pikiran ini apa dengan doa itu maksudnya ya? Karena ada beberapa orang mengatakan bisa loh doa itu membuat orang kaya. Apa itu? Wah, dulu beberapa waktu yang lalu orang mengatakan Jianlai, 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 diulang. Kan tadi Pak Ade juga ngomong itu difotokopi, ditempel. Nah ini sekarang ditempel di dalam pikiran. Jianlai, Jianlai. Wah, apa itu Jianlai? Oh ya, manikam. Jadi mani datang, manikam, Jianlai datang juga. Lalu yang lebih heboh lagi, ada lagi yang membuka mantra baru. Oh, money coming home. Oh, money coming home. Oh, money coming home. Waduh, luar biasa ya. Jadi saya lalu pikir-pikir, apa Pak Adi ini nyuruh saya ini untuk kasih doa-doa begitu. Kalau cuma doa begitu tidak sampai 30 menit sudah selesai. Ya cuma Jianlai, kemudian manikam, dan money coming home. Nah, sudah beres. Nah saudara-saudara, tapi ternyata menggapai kekayaan finansial itu bukan hanya dengan doa. Kalau hanya doa-doa saja, wah, nanti yang menjadi tokoh-tokoh pendoa itu akan banyak sekali. Biku tidak akan pernah kekurangan doa terus supaya sukses kaya raya. Tapi ternyata tidak. Malah tadi kalau dikatakan oleh Pak Adi, banyak orang yang kerja keras pun tidak bisa sukses, apalagi doa terus. Sehingga orang mengatakan kerja keras nggak bisa sukses, yang tadi Pak Adi sampaikan. Tapi saya juga menyampaikan, doa terus juga nggak bisa sukses. Coba dari pagi sampai sore doa terus, kapan buka toko nih? Buat ya, oh money coming home, oh money coming home. Dari pagi bangun tidur sampai sore mau tidur, toko buka kapan? Nah, kalau demikian saudara, ini tentu penggabungan kerja keras dengan doa. Apa yang disebut penggabungan? Kerja keras adalah usaha. Doa menciptakan kesempatan. Jadi kalau kita banyak berdoa, itu sesungguhnya membuat kita terkondisi menambah kebaikan lewat pikiran. Karena waktu doa itu biasanya kalau toko sebelah rame, itu tidak mendoakan toko sebelah tutup. Jadi ya semoga toko sebelah tutup, saingan saya biar habis, bukan. Malah ada orang yang jualan peti mati, itu tidak mendoakan semua orang mati loh. Dia bingung nanti stok kayunya habis. Jadi tidak, ya kapan ya seluruh dunia mati semua, nanti peti mati saya laris. Tidak. Tetapi doa itu adalah meningkatkan pikiran positif. Misalnya kita mendoakan, ya semoga saya lancar, sehingga kalau usaha saya lancar, anak-anak saya juga lancar, sukses sekolahnya dan lain-lain. Semoga saya bahagia, semoga keluarga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, cara berpikir positif diucapkan menjadi ucapan yang positif, dilakukan menjadi perilaku yang positif. Jadi doa ini bukan upacara ritual saja, tetapi doa ini sebetulnya berwujud di dalam
perilaku positif, ucapan positif, dan cara berpikir positif. Kalau kita banyak berdoa dalam arti perilaku, ucapan, dan pikiran yang positif ini, kita membuka kesempatan lebih banyak. Jadi, kalau kesempatannya lebih besar, usaha yang kita lakukan dengan keras itu ada hasilnya. Di dalam bahasa televisi, segala sesuatu itu terjadi karena satu, ada keinginan, dua, ada kesempatan. Karena itu waspadalah, waspadalah. Itu cocok sekali karena keinginan ini adalah usaha, jadi mimpi-mimpi yang tadi diperjuangkan. Sedangkan kesempatan ini adalah doa-doa yang dilaksanakan. Jadi bukan sembahyang diem, tapi ini memang perilaku. Nah, saudara-saudara, sekarang perilaku apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menggapai kekayaan secara finansial? Saudara-saudara, perilaku yang pertama adalah nomor satu, kita punya pola pikir atau mindset yang bijaksana. Ini penting. Kebijaksanaan ini penting. Kalau dalam istilahnya Pak Adi tadi adalah mengatakan, saya punya cita-cita 1 miliar, tapi kok terjadi mental block. Nah, ini sebetulnya tidak bijaksana, karena sudah tahu, ukuranku nggak nyampe segitu ini. Nah, kemudian dia turunkan 500 juta. Itu sesungguhnya adalah kebijaksanaan. Artinya kita tahu kemampuan kita ini sampai di mana. Anda boleh punya keinginan. Tadi kan ditanya, siapa yang punya mimpi misalnya. Boy, tidak banyak yang nunjuk jari. Padahal tadi di belakang ada yang ngomong, mimpi nomor apa perlu nunjuk jari? Karena tadi Pak Adi belum tanya, mimpi apa ini? Mimpi nomor, mimpi gigi copot, mimpi digigit ular. Wah, ini macam-macam. Nah, saudara, kalau sekarang kita punya mimpi, itu tentu kita harus punya kebijaksanaan. Sejauh mana mimpi itu kira-kira mampu enggak kita wujudkan? Itu nomor satu. Anda mimpi. Kapan itu waktu saya cerita-cerita mimpi ini, ada orang mengatakan, saya mimpi pengen jadi presiden. Bisa enggak? Saya jawab, bisa. Bisa jadi presiden. Problemnya satu, di mana? Dua, kapan? Saya pengen mimpi atau saya mimpi pengen jadi presiden. Di mana? Di kampung saya. Oh, cepet itu, gampang. Atau presiden direktur perusahaan saya. Oh, gampang. Perusahaan sumpit, perusahaan pabrik biting, wes cepet itu langsung jadi presiden. Saya pengen jadi presiden di Indonesia. Bisa. Nah, itu problemnya yang kedua. Kapan? 30 kelahiran lagi. Ya tapi bisa, cuman 30 kelahiran lagi. Itu paling cepat. Tapi kalau sering ikut seminarnya Pak Adi, mungkin 2 kelahiran sudah langsung jadi presiden Indonesia. Nah, saudara-saudara, jadi nomor satu kita harus bijaksana, tahu kekuatannya sendiri. Banyak orang nggak mengukur loh kekuatannya sendiri itu. Waton ini bahasa asli Jawa Tengah saya itu, Jogja. Asal nekat. Pokoknya saya kepingin, kan katanya Pak Adi, apa saja yang dipinginkan bisa. Ya lihat-lihat kekuatannya ya, itu nomor satu. Jadi kita tahu ukuran sampai di mana kemampuan kita, itu nomor satu. Itu yang disebut kebijaksanaan. Nomor dua, usaha mencapai itu perlu dilakukan dengan usaha yang tidak menyalahi pihak lain. Ini penting sekali, saudara. Karena
cita-cita Anda yang tinggi, kalau Anda capai dengan usaha yang negatif, itu hasilnya menduduki kursi panas. Anda kepingin dari office boy menjadi manajer, lalu Anda pergi ke paranormal, pakai garam, beras kuning, bawang merah, bawang putih, lombok, terasi, nyambel lah harapan. Nah, saudara, kemudian kita kasih umi-umi sedikit, mantra sedikit, kemudian diletakkan di tempat duduk sang manajer. Akhirnya manajer memang tidak tahan. Kok mambu terasi? Lah. Dan dia tidak tahan. Dan dia akhirnya mental sebagai manajer, dan si office boy menggantikan manajer. Tapi karena cara mendapatkannya itu tidak bagus, mimpi yang demikian bagus dan sudah terwujud, upaya yang dilakukan tidak bagus, dia sendiri gelisah. Dia akan berpikir orang lain juga akan melakukan yang sama. Sehingga akhirnya dia noleh kanan, noleh kiri. Siapa yang tiap hari nyebar garam di sini? Kantornya dikunci terus, takut kursinya diduduki. Tiap hari jalannya beda kalau mau ke kantor, takut ditembak dan lain sebagainya. Beberapa orang, saudara, saya sudah pernah bertemu rumah tangga yang kebetulan dapatnya pakai umi-umi. Coba yang mendapatkan pasangan hidup dengan pergi ke paranormal, tunjuk jari. Baik, coba sekarang yang mendapat pasangan hidup tanpa ke paranormal, tunjuk jari. Wih, banyak yang pakai paranormal loh. Lah banyak yang tidak nunjuk. Wih. Kalau begitu ini cocok ceritanya untuk Anda yang menggunakan paranormal, karena banyak yang tidak nunjuk. Sekali lagi saya tanya ya, siapa di antara Anda yang mendapatkan pasangan hidup tanpa menggunakan paranormal? Belum banyak. Berarti masih banyak yang pakai paranormal. Ya sudah. Terima kasih atas pengakuan Anda. Saudara-saudara, orang yang pergi ke paranormal itu, entah ini suami ingin mendapatkan wanita dengan menggunakan magic, atau perempuan pergi ke dukun untuk mendapatkan pria dengan magic, itu ternyata pada masa-masa tertentu dia timbul kegelisahan. Nanti kalau magicnya ini berkurang kekuatannya, bagaimana ya? Kalau saya lupa merefill kekuatan magisnya, gimana ya? Saya ngomong ini memangnya air mineral pakai refill-refillan? Memangnya ini tinta printer pakai refill? Tapi memang begitu, saudara. Karena itu, lihat orang-orang, ya tadi yang Anda sudah tidak nunjuk jari, terima kasih. Coba perhatikan Anda dalam beberapa bulan tertentu. Entah pendak suro, entah pendak apa, mesti pergi ke tempat itu kan? Ya toh? Nah, pada ngangguk. Nah itu, memang Anda cocok. Berarti Anda setuju, karena memang Anda tadi tidak tunjuk jari. Betul. Pendak surah pergi ke sana, entah bawa bajunya pasangan hidup, entah bawa cincinnya untuk istilahnya di recharge lagi. Dalam bahasa Watugong, ditiam. Wah. Ditiam. Wah. Padahal kalau bahasa Singapura kopi tiam. Wah. Bingung saya jadinya. Ini kopi tiamnya apa kopi yang sudah ditiam? Saudara-saudara, ini perlu di-refill. Kenapa? Karena dia mendapatkan cara itu dengan cara yang tidak benar. Dan ketika kekuatannya menurun, akhirnya pasangan hidupnya itu berubah. Dia langsung lihat pasangan hidupnya. Kok kamu tidak seperti yang aku bayangkan ya? Ternyata kamu wataknya tidak sebaik yang aku bayangkan.
ternyata wajahmu juga tak seindah yang aku mimpikan. Langsung terbuka pencerahan, kenyataan. Ternyata dia bukan seperti yang kita harapkan. Nah, karena itu lalu di-reveal lagi. Sehingga orang dulu mengatakan, kalau kekuatan magis ini nyebrang pulau atau nyebrang air sudah hilang. Itu zaman dulu. Sekarang pindah negara saja masih ngikut. Kenapa? Karena kekuatan magic itu sekarang lewat internet. Jadi sudah lebih canggih sekarang. Jadi begitu ikut YM Yahoo Messenger, langsung kontak, langsung di magic kena. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita nomor satu tadi, kita punya kebijaksanaan, menentukan tujuan kita itu harus sesuai dengan kekuatan kita. Ya, jangan anak kecil yang pemain sumo mau ngangkat pemain sumonya yang gede, enggak. Ya, kekuatannya nanti harus tunggu sampai besar kayak gajah tadi. Entahnya ya udah gede kaplok baru kena, kecil nggak bisa. Ya. Dan kasihan juga itu yang anak kecil tadi, dari kecil sampai gede kaosnya sama. Jadi kaosnya ini memang ngulur jadinya. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu cara yang kedua, yaitu berusahalah dengan cara yang benar, jangan menyakiti pihak lain, jangan melakukan jalan yang keliru. Yang ketiga adalah kemauan untuk berbagi. Kemauan untuk berbagi ini adalah salah satu sumber kesuksesan. Satu contoh, saudara, pimpinan Marimas ini senang berbagi, sponsor dan lain-lain. Dan ketika beliau sponsor, beliau layak pesen sama Pak Adiwe. Jangan sebut yang lain loh, kecuali Marimas. Loh, cocok. Dan saya yang menyetujui aja. Karena saya sudah berbicara dengan beliau ya berapa waktu di Jogja kapan itu ya. Wah, memang ya luar biasa. Nah, saudara-saudara, kenapa? Ini adalah salah satu cara bahwa kalau kita ingin menggapai sukses, itu justru kita harus ada kerelaan, ada berbagi. Karena ini membuka kesempatan kita untuk menjadi lebih sukses. Makin kita tidak mau berbagi, makin kita merasa kekurangan, maka yang terjadi kekurangan sungguhan. Tadi ketika Pak Konijan mengatakan, wah biaya seminarnya Pak Adi 30, rodok senyum-senyum beliau, agak senyum-senyum. Senyumnya itu mengatakan apa? Itu bahwa semua orang kadang-kadang kalau ditanya bawa uang berapa, itu cenderung mengecilkan loh. Saya tanya si A, kamu bawa uang berapa? Enggak banyak, Bante. Itu karena saya yang tanya. Dia takut kalau saya ngomong banyak, nanti Bante minta. Saudara-saudara, kenapa orang itu cenderung mengecilkan? Akhirnya nanti dapat kecil-kecil sungguhan. Tapi dia harusnya jujur. Wah, aku punya sekian. Dengan bangga dia mengatakan sekian. Nah, temannya mungkin mengatakan, loh kok sedikit. Ketika orang mengatakan kok sedikit, yang timbul di dalam batin kita pola syukur tadi. Untung aku masih punya segini, tapi lain kesempatan aku tunjukkan aku bakal lebih banyak. Ini adalah satu pola perubahan pikiran, saudara. Membuat kita itu tidak pernah merasa rendah diri. Kok aku cuma sedikit, tetapi sekarang aku buktikan nanti di masa depan aku bisa menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang berbagi itu juga demikian. Kita mau berbagi kalau kita mengerti apa yang kita miliki itu ada kelebihannya. Satu ketika saya pergi ke sebuah kedai kopi. Bukan kopi tiam, karena ini kebetulan di pulau kecil.
Ya tapi mungkin kopi tiam itulah, tapi dia kedai kopi. Cuma saya tidak minum kopi di situ karena saya tidak ngopi. Nah, saudara, saya lihat tempatnya kumuh sekali. Wah, kumuh sekali. Di depan meja, ini kan mejanya kan mepet tembok begini ya. Ini kan gini terus duduk kayak biasa kalau saya dulu kos-kosan ya minumnya begituan. Itu di depannya itu diorek-orek. Gambar hati, I love you. Apalagi itu, tulisan yang macam-macam di situ. Lalu saya ngomong, ini kok kotor sekali ya dindingnya. Terus mejanya ini ya sudah, kalau ditempel tangan sulit lepas. Waduh. Sulit lepas, saking kandel, saking tebelnya daki. Saudara-saudara, ini kan tidak nyaman untuk ngopi. Lepek cawan apa ya, piring kecil itu bekas kopi hitamnya itu loh. Sudah dicuci masih hitam bunder begini. Itu biasa kan gini terus diseruput ya. Saya ngomong ini coba dicat ya, ini mejanya ini diamplas. Ini diamplas saja, saya kira amplasnya yang halus loh ini, kalah sama dakinya. Ini diamplas, dicat lagi. Nanti Bante kalau sudah rame, lah kapan ramenya? Saya mau letakkan tangan ini nganggo gilo-gilo. Kan kamu ngecat dulu, belum punya uang Bante. Nah ini pola salah. Kalau kita mau sukses, ini diberesi dulu. Sehingga orang lihat, wah kok rapi ya, kok bersih ya. Nah dia masuk dan akhirnya restorannya jadi rame. Ini banyak sekali terjadi begini, fasilitas kurang, mintanya banyak. Padahal mestinya kita kasih fasilitas dulu. Inilah yang disebut unsur yang ketiga, kerelaan. Jadi kita rela berbagi dulu. Karena itu sangat mendorong untuk kesuksesan. Kalau ada satu lembaga pendidikan, dia baru buka. Dia mengatakan kita ini yayasannya kurang uang Bante. Lalu bagaimana? Ya kita panggil guru-guru yang murah meriah Bante. Murah meriah ya mangan marning ae. Makan marning loh murah meriah. Saudara, guru yang murah, bagaimana sekolah bisa meningkat? Lalu bagaimana? Ada guru yang sudah berbobot, kamu kasih gaji 2 kali lipat dari tempat sekarang untuk digunakan hari kosongnya, waktu kosongnya dia mengajar di sini, sehingga dia kalau mengajar tiap hari hanya 1-2 pelajaran atau 1-2 jam pelajaran, sekarang dipadatkan sehingga dia 3 hari mengajar di sana, 2 hari atau 3 hari ngajar di sini. Kalau kamu mau menggaji dengan besar, kerelaanmu besar, kamu dapat pengajar yang bagus dan sekolahmu maju dan kamu bisa sukses secara finansial. Oh gitu ya, iya, karena kerelaan ini walaupun tadi nomor 3, tetapi ini penting untuk dijalani. Nah saudara, jadi sudah ada 3 hal ya. Yang pertama tadi, kalau punya keinginan harus yang sesuai. Ingin terbang, silahkan, tapi ada alatnya. Orang dulu bikin pakai sayap kertas, jatuh, benjol. Lalu dibikin kayak mobil kayu, ada sayapnya, jatuh lagi, giginya rompal. Nah akhirnya kasih mesin, jatuh lagi, akhirnya bisa. Nah itu artinya kita mau terbang tapi butuh alat. Ada keinginan tapi disesuaikan. Yang kedua tadi adalah dengan melakukan usaha yang tidak menyakiti, yang tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi hukum, dan tidak menyalahi hak asasi pihak lain. Kemudian yang ketiga tadi adalah kerelaan. Dan yang keempat adalah usaha untuk menghindarkan hal-hal yang bisa
mengganggu ketenangan pikiran kita. Apa misalnya? Kadang-kadang usaha kita baru maju, seneng sekali, akhirnya pengen membuka cabang di tempat lain. Baru maju lagi, pengen buka lagi, lama-lama buka cabang di banyak tempat, enggak ketanganan, KO sendiri. Kenapa saudara? Karena dia tidak ada kemampuan untuk menyingkirkan beberapa hal yang bisa berpotensi mengacaukan ketenangan pikiran kita. Kalau orang mau usaha, satu ditekuni dulu, sudah lancar manajemennya, sudah bagus manajemennya, buka cabang. Dengan manajemen yang serupa dengan beberapa perbaikan tertentu, akhirnya cabang ini bisa sukses. Sudah sukses, mantap, buka cabang di tempat lain. Manajemennya hampir sama lagi dan diperbaiki dengan cara tertentu, akhirnya bisa sukses lagi. Dengan cara yang demikian ini, akhirnya pikirannya tetap tenang, usahanya lancar. Saudara-saudara, ada beberapa orang senang kalau usahanya itu hanya ditangani sendiri. Ini juga hal yang sesungguhnya mengganggu pikirannya sendiri. Istilahnya yang tadi bikin kedai kopi tadi, tapi bukan kopi tiam, saya tidak dapat 10% loh dari kopi tiam. Ini nanti kalau video ini sampai ke Singapura, wah saya dikira promosi nanti. Di sana baru maju sekali kopi tiam di mana-mana. Nah saudara, ada satu pengusaha masakan, semacam depot kopi begitu juga, kedai kopi. Istilahnya kalau di Sumatera apa? Lepau ya, lepau kopi, lepau lapak kopi, lapak kopi. Saya nggak begitu ingat, karena sudah beberapa tahun yang lalu. Dia masak seperti makanan yang biasa untuk kopi itu, kayak kue-kue dan lain sebagainya. Saya ngomong, susu, apa itu sudah agak tua orangnya sedikit. Kamu kok masak sendiri? Kamu nggak wakilkan siapa pegawaimu atau apa? Oh jangan, ini resep leluhur. Nanti kalau saya wakilkan pegawai saya nanti buka di tempat lain, saya jadi saingan. Kalau kamu terus masak terus, kamu ini apa ndak tambah tua? Kalau kamu sudah tua, apa kamu ndak bisa pindah alam? Kalau kamu sudah pindah alam, siapa yang melanjutkan lapakmu ini? Lah kalau pegawai kan bisa. Wah nanti pegawai bikin restoran baru atau lapak baru kan repot, bikin kedai yang baru. Tidak apa-apa. Kalau kamu bisa mendidik pegawaimu dan bisa membuat kedai yang baru, berarti kamu sukses. Karena kamu berarti sudah mengajarkan sesuatu yang baik. Dan nanti kita adu kebajikan loh. Kalau pegawaimu memang kebajikannya maksimal, dia bisa lebih sukses dari kamu. Tapi kalau kamu kebajikannya maksimal, pegawaimu balik ke kamu. Nah, kemudian karena kamu bisa berbagi, maka kamu mengurangi pikiran-pikiran yang mengacaukan kan. Sehingga kalau kamu bisa berbagi ke beberapa pegawai atau kepada ponakan atau keturunanmu, kamu nanti kan santai-santai. Kamu bisa menggunakan hasil kedaimu ini untuk sesuatu yang lain. Kamu bisa jalan-jalan, atau kamu membuka kedai yang baru, dan lain-lain. Kenapa? Karena ada upaya untuk mencegah hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan pikiran. Coba lihat saudara, Anda yang bekerja, Anda yang buka toko, Anda yang buka usaha apa saja, kalau Anda sudah 20 tahun buka toko tanpa ada yang menggantikan, siap-siaplah usaha yang Anda rintis agak sulit di masa depan. Karena kita tidak pernah muda selamanya. Kita suatu ketika pasti akan terlahir kembali. Karena itu, agar kita ini tidak terbebani pikiran kita, cobalah mulai sekarang ketika kita masih kuat, kita pilih orang yang cocok untuk melanjutkan usaha kita.
Tapi kalau nggak ada orang yang cocok, ya usaha kita, mungkin kita lego, kita jual sahamnya kepada orang sehingga maro, istilah di desa itu maro, jadi separuh-separuh, 50-50 bahasa kotanya, sehingga akhirnya kita tidak tegang. Nah, saudara-saudara, jadi menggapai kekayaan finansial dengan kekuatan pikiran bukan hanya dengan doa secara ritual keagamaan, tetapi sesungguhnya mengaplikasikan doa itu di dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi doa adalah mempunyai pikiran yang baik, mempunyai ucapan yang baik, dan mempunyai perilaku yang baik sepanjang waktu, sepanjang hari. Dan kemudian untuk bisa meningkatkan kesempatan mencapai apa yang kita harapkan, maka minimal ada 4 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah mempunyai kebijaksanaan untuk mengukur kekuatan sendiri di dalam menentukan mimpi kita. Yang kedua adalah upaya mewujudkan mimpi dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan agama, hukum maupun undang-undang dan hak asasi manusia. Nomor 3 adalah kerelaan untuk memberi atau berbagi atau berdana, karena itu juga membuka jalan mencapai keberhasilan. Dan yang keempat adalah mampu menjaga berbagai hal yang bisa membuat pikiran kita menjadi gelisah, tidak tenang, tidak fokus pada usaha yang sedang kita rintis atau yang telah kita bangun. Inilah 4 cara yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya tercapailah harapan kita menggapai kekayaan finansial melalui kekuatan pikiran. Terima kasih.